Ho ho ho! Merry Christmas! Jadi saksi bagiku, juru selamat Tuhan datang, dan bikin Tuhan sayang. Pohon terang, terangilah hatiku. Pohon terang, betapa indah kamu. Pohon terang, betapa aku di kau. Lampumu yang Tuhan beri, menerangi palung dan gelap. Pohon terang, betapa indah kamu. Pohon terang, betapa terangilah hatiku. Pohon terang, jadi saksi bagiku, juru selamat Tuhan datang, dan bikin Tuhan sayang. Pohon terang, terangilah hatiku. Pohon terang, terangilah Ho ho ho! Merry Christmas! Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Judit di sini. Selamat hari Minggu ya, selamat hari Natal bagi kita semua. Adik-adik, kalian penasaran? Kakak lagi ada di mana? Coba lihat, ada air terjun, ada kolam renang, Nah, ini adalah Bukit Gibeon. Ya, ini adalah tempat yang indah di sekitar Danau Toba, daerah Sumatera Utara. Tempat ini bagus banget, ini adalah wisata rohani di daerah Danau Toba. Nah adik-adik, ini ciptaan Tuhan yang bagus ya, yang sangat bagus. Jadi adik-adik harus bersyukur kalau kita itu punya Tuhan yang kreatif, yang menciptakan langit dan bumi ini sangat bagus. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Kita berdoa ya semua ya. Yuk, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk ciptaan Tuhan yang sangat indah yang bisa kami nikmati setiap hari. Bapak yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus, berikan kami hikmat dan kepintaran untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Dan kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu agar Tuhan pakai mereka menjadi alatmu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ada dua cerita yang akan
kakak sampaikan pagi ini. Yang pertama adalah berita kelahiran Tuhan Yesus yang diterima oleh gembala-gembala, dan juga yang kedua oleh orang Majus. Nah, yang pertama kakak akan bercerita tentang para gembala-gembala. Nah, di gambar ini kita akan melihat para gembala ternak ya, karena mereka itu tugasnya adalah menjaga kambing domba untuk cari makan, cari rumput di padang rumput yang banyak rumputnya ya, yang hijau. Jadi mereka itu harus selalu menemani kawanan ternak mereka dan menjagain mereka, bahkan tidur bareng sama mereka, sama kawanan ternak itu. Agar apa? Agar para ternak itu tidak hilang, dicuri orang lain, ataupun juga dimakan oleh binatang buas. Nah, gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak itu, pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan oleh malaikat itu tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik, jadi di sini para gembala-gembala itu ketika melihat Tuhan Yesus, mereka bersuka cita, mereka merasakan damai sejahtera, dan mereka mengucap syukur dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Cerita kita yang kedua adalah tentang orang-orang Majus dari timur. Siapa yang tahu orang Majus itu apa ya? Kalau ada yang tahu, bagus. Nah, kakak ceritain ya. Orang Majus itu adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pintar, yang tugasnya itu mereka sering melihat bintang. Nah, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia."
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias yang akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti dan bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal itu mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintangnya yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan itu kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah para orang Majus itu kembali ke negerinya melalui jalan lain. Nah, adik-adik, jadi di sini ceritanya ada dua ya yang mendengarkan berita sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama adalah para gembala yang menjaga kawanan ternak. Yang kedua adalah orang-orang Majus atau orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana. Para gembala ketika mendengar tentang berita kelahiran juru selamat itu, mereka bersukacita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan ketika orang Majus mendengar dan melihat tentang kelahiran Tuhan Yesus, mereka juga bersukacita, mereka bersyukur dengan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada bayi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau orang Majus dan para gembala ini bisa bersukacita dengan memberikan persembahan, memuji Tuhan dan memberikan barang-barang sebagai ucapan syukur, adik-adik juga bisa ketika bersyukur kepada Tuhan dapat memberikan persembahan kepada Tuhan, baik itu melalui pujian atau bisa melayani, bisa membantu orang tua, berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.